perkenalkan nama saya Gwyneth Oranti Fulirwolo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit, yaitu penyakit osteoporosis. Jadi osteoporosis adalah penyakit tulang sistemik dan degeneratif yang ditandai dengan penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang, sehingga tulang ini tuh menjadi kropos, rapuh, dan mudah patah, atau yang biasanya juga disebut dengan fraktur. Penyakit ini termasuk dalam silent disease karena tidak menunjukkan gejala spesifik hingga terjadi patah tulang, dan biasanya di bagian pinggul, pergelangan tangan, atau tulang belakang. Osteoporosis paling sering terjadi pada wanita pasca menopause akibat penurunan hormon estrogen, namun juga bisa dialami pria terutama pada usia lanjut. Faktor risiko meliputi usia lanjut, kekurangan kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, riwayat keluarga, menopause dini, dan kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol. Berikut beberapa faktor penyebab atau etiologi yang sering dikaitkan dengan osteoporosis, antara lain, yang pertama itu ada defisiensi kalsium dan vitamin D. Jadi kalsium rendah dalam jangka panjang mengurangi kepadatan tulang dan mempercepat pengeroposan. Yang kedua itu ada menopause dan penurunan hormon estrogen. Jadi setelah menopause, kadar estrogen menurun drastis sehingga mempercepat kehilangan massa tulang pada wanita. Yang ketiga itu adalah penuaan. Usia 50 tahun ke atas, proses penuaan menyebabkan penyerapan kalsium menurun dan massa tulang menyusut secara alami. Yang keempat itu ada kurangnya aktivitas fisik atau olahraga beban. Jadi aktivitas fisik ini penting untuk merangsang pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Yang kelima ini adalah faktor genetik atau riwayat keluarga. Jadi resiko lebih tinggi jika memiliki anggota keluarga dengan riwayat osteoporosis. Yang keenam itu adalah kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, dan konsumsi kopi. Berlebihan dapat mengganggu metabolisme tulang. Yang ketujuh adalah status gizi buruk sejak dini. Jadi, kekurangan gizi terutama protein dan kalsium di masa anak dan remaja menghambat pembentukan massa tulang optimal. Yang kedelapan itu penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid jangka panjang dapat menghambat pembentukan tulang. Dari faktor-faktor dari penyakit osteoporosis, jadi osteoporosis juga terjadi karena ketidakseimbangan antara aktivitas osteoblast dan juga osteoklas. Jadi yang pertama itu osteoblast adalah sel yang membentuk tulang baru, dan yang kedua osteoklas adalah sel yang menghancurkan atau menyerap tulang lama. Jadi dalam kondisi normal proses ini tuh seimbang, tapi pada osteoporosis aktivitas osteoklas meningkat, sementara aktivitas osteoblast itu menurun sehingga tulang menjadi kropos dan rapuh. Proses ini bisa dipicu oleh penurunan hormon estrogen yang menyebabkan tulang kehilangan perlindungan alami dari pengeroposan, kekurangan kalsium, dan kekurangan vitamin D sehingga pembentukan tulang terganggu, penuaan yang menyebabkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam menyerap kalsium dan membentuk tulang baru, kurangnya aktivitas fisik yang mempercepat hilangnya kepadatan tulang. Berikut 5 manajemen pencegahan pada penyakit osteoporosis. Yang pertama itu asupan kalsium dan vitamin D yang cukup. Untuk konsumsi tinggi kalsium itu seperti susu, sayuran hijau, ikan, dan juga paparan sinar matahari pagi atau sore untuk pembentukan vitamin D. Yang kedua itu adalah aktivitas fisik atau olahraga beban seperti berjalan kaki, naik tangga. Ini tuh lebih efektif dibanding hanya mengkonsumsi kalsium. Yang ketiga itu gaya hidup sehat, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol atau kopi berlebihan. Nah, yang keempat itu pemeriksaan dini seperti terutama pada saat menopause atau usia lanjut. Yang kelima itu adalah edukasi dan peningkatan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang baik terbukti meningkatkan upaya pencegahan. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, jadi osteoporosis itu penyakit tulang degeneratif yang sering tidak disadari hingga terjadi patah tulang. Jadi penyakit ini tuh disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pembentukan dan perombakan tulang yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, jadi, mari kita jaga kesehatan tulang kita mulai sekarang. Perbanyak konsumsi makanan tinggi kalsium, aktif dalam bergerak setiap hari, dan hindari kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol. Dan juga ingat, tulang kuat hari ini adalah investasi untuk masa tua yang lebih tetap aktif dan mandiri.